Bab 1601. Jagger, dokter, perintah Zeke segera. Tunggu di zona terbatas Devonville. Serigala Tunggal, pergi dengan penjaga Manstand. Tyler, Nameles, ikut denganku untuk mencari tanah spiritual. Petik 2. Serigala Tunggal tampak tidak puas. Zeke, biarkan aku pergi bersamamu. Tyler bisa tinggal di belakang. Petik 2. Jangan berani-beraninya berpikir untuk meninggalkanku, dasar brengsek, gumam Tyler sambil berlari tanpa tujuan ke arah yang berlawanan. Saya berpengalaman dalam hal-hal yang lebih baik dalam hidup, Grid Marshal. Saya yakin keahlian saya akan sangat berguna bagi Anda. Tuan Collins, misi mengingatkan dengan lembut. Kamu pergi ke arah yang salah. Setelah Tyler berhasil mengarahkan kembali posisinya, dia mengikuti Nameles, Zeke, dan misi untuk mencari tanah spiritual. Dokter tua itu menatap cucunya dengan penuh kasih sayang. Jagger, apakah Marsekal Agung telah memecahkan masalah ujian untukmu? Jagger mengangguk. Dia tidak hanya menyelesaikannya untukku, kakek. Solusi yang dia berikan adalah terobosan yang kami butuhkan. Bahkan kandidat untuk beberapa generasi berikutnya akan merasa berguna. Petik 2. Apa maksudmu, Jagger? Tanya dokter tua itu dengan bingung. Sejujurnya, Soul Wolf menimpali, Zeke telah berhasil mencapai prestasi ini dengan membunuh bupati, memenjarakan 34 templar, 3 inspektur, 6 pengawas, dan bahkan membubarkan 4 rumah bela diri besar. Saat Anda ujian seni bela diri. Petik 2. Apa? Dokter tua itu berdiri membeku ketika dia menatap serigala tunggal dengan tidak percaya. Bupati dan anak buahnya menguasai kancah pencak silat. Sama seperti itu, Zeke telah berhasil membersihkan batu tulis untuk masa depan rahasia. Sementara itu, misi memimpin rombongan ke arah barat laut. Setelah setengah hari berjalan, Zeke menyadari bahwa mereka telah menuju ke arah Sekte Carter. Tyler juga menyadari hal itu. Marsekal hebat, dia bertanya dengan hati-hati. Mungkinkah tanah spiritual yang kita cari berada di dalam tembok Sekte Carter? Zeke mengangguk. Tentu saja. Saya mohon berbeda, Grid Marshal, kata Nameles sekaligus. 3 lainnya menatap dengan rasa ingin tahu pada pernyataan mengejutkan Nameles. Sebagai pelayan Carter selama setengah hidupku, Nameles menjelaskan, aku belum pernah melihat jejak tanah spiritual di dalam tembok itu. Tapi bagaimana Anda bisa yakin? Bagaimanapun juga, Anda hanyalah seorang pelayan, cibir Tyler. Anda tidak akan memiliki hak untuk masuk ke pintu dalam, bukan? Tanah spiritual bisa saja ada di sana selama ini dan Anda tidak akan pernah melihatnya. Jangan sampai kamu lupa, Nameles menjawab dengan tenang, aku masih punya Zippy. Selain Sekte Carter, saya telah melihat melalui mata Zippy semua rahasia lain yang ditawarkan 3 sekte lainnya. Yang lain mengangguk. Dia ada benarnya. Zippy pasti sudah melihat semuanya. Namun, lanjut Nameles, saya telah mendengar pembicaraan dari para murid Sekte Carter bahwa 4 tetua dari 4 sekte tersembunyi sering mundur ke gunung tersembunyi untuk merehabilitasi. Jauh lebih mungkin untuk tanah spiritual terletak di sana sebagai gantinya. Petik 2. Zeke bersiul pelan. Jika tanah spiritual memang seukuran gunung, jumlah tumbuhan yang ditemukan di sana dapat memelihara seniman bela diri rahasia selama 100 tahun ke depan, setidaknya. Menemukan gunung adalah prioritas utama. Petik 2. Saat mereka berdiskusi, kelompok itu mendekati pintu Sekte Carter. Tunggu, Zeke memanggil tiba-tiba. Nameles dan Tyler menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa hari ini sangat sepi di sini? Bab 1602. Nameles dan Tyler menatap curiga ke pintu masuk Sekte Carter. Jumlah murid yang menjaga pintu masuk tampaknya jauh lebih sedikit dari biasanya, bukan? Pintu dalam biasanya ramai dengan orang juga. Betapa anehnya. Sial, Zeke meledak dengan marah. Sekte Carter membuat langkah besar menuju rahasia. Ayo, mari kita lihat lebih dekat. Kelompok itu buru-buru berjalan menuju pintu masuk Sekte Carter. Pintu batu yang Zeke rusak pada kunjungan sebelumnya telah dipulihkan. Kali ini, batu itu jauh lebih tebal dari yang sebelumnya. Namun, itu membuat sedikit perbedaan bagi Zeke, yang bisa menghancurkannya semudah yang dia lakukan sebelumnya jika dia menginginkannya. Penjaga Carter menggigil ketika dia melihat Zeke. Pelecehan dan penghinaan yang diderita oleh Sekte Carter di tangan Zeke tetap jelas dalam ingatan mereka dan mereka trauma. Penjaga itu berbalik di tempat dengan maksud untuk lari menyelamatkan diri ketika dia terpaku di tempat oleh suara Zeke.
Apakah aku memberimu cuti? Diam di tempat. Penjaga yang membeku berputar. Marsekal Agung, untuk apa kami berutang budi atas kunjungan Anda? Saya ingin berbicara dengan Patriark Anda, kata Zeke singkat. Suruh dia keluar untuk menerima saya. Penjaga itu tampak bermasalah. Maaf, Marsekal Agung. Patriark kami saat ini dalam pelatihan soliter, dia tidak meninggalkan kabar kapan dia akan selesai. Silakan kembali lagi lain kali, Great Marshal. Saya akan mengirim kabar kepada Anda saat Patriark kita muncul kembali. Petik 2. Ini bukan negosiasi, kata Zeke tiba-tiba. Aku akan menemuinya hari ini. Bawa dia ke sini atau aku akan dipaksa masuk dan menyeretnya keluar. Wajah penjaga itu pucat pasi. Ya, Marsekal Agung. Saya akan menyampaikan pesan Anda sekaligus. Petik 2. Setelah mengunci pintu batu dengan aman, penjaga bergegas ke kediaman Carter. Tanpa sepengetahuan Zeke, kepala keluarga Carter telah memimpin sebagian besar pasukan mereka menuju Ateville. Yang ditinggalkan sebagai gantinya adalah Archduke Jadaas Carter. Permintaan Zeke untuk bertemu dengan kepala keluarga Carter bukanlah masalah kecil, mengharuskan penjaga untuk memberitahu Jadaas tentang kedatangan tamu yang tidak diinginkan. Jadaas panik menerima berita itu. Setiap saat dia bisa datang, kenapa harus hari ini? Oh, dia membuatku sangat kesulitan. Ketika kepala keluarga Carter sedang dalam perjalanan ke Ateville untuk mencoba kudeta, skema akan terungkap saat Zeke menyadari bahwa kepala keluarga Carter sedang pergi. Mengetahui kepribadian Zeke yang mendominasi, dia mungkin akan merampok seluruh rumah kita saat tidak ada orang di sini hari ini yang menjaganya. Jadaas mengangkat teleponnya untuk menghubungi nomor Jamie dan memberitahunya tentang kunjungan mendadak Zeke. Jamie merengut melihat kerumitan itu. Karena para pejuang paling cakap dari keluarga Carter telah dibawa ke Ateville untuk misi tersebut, hanya beberapa Archdukes yang tertinggal. Tanpa ragu, mereka tidak akan bisa menghentikan Zeke jika Zeke melancarkan serangan. Jika Zeke mengambil kesempatan ini untuk merampok kita saat pertahanan kita rendah, keluarga Carter mungkin tidak akan pernah pulih dari ini. Meskipun situasinya tidak berdaya, Jamie mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat. Ya, itu adalah risiko. Tapi ada juga peluang. Tahan dia, perintah Jamie. Simpan dia di sana jika kamu bisa agar dia tidak merusak rencana kita. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Jadaas mengangguk murung saat dia menutup telepon. Setelah menerima beban kemarahan Zeke dari kunjungan sebelumnya, dia menyadari sepenuhnya bahwa menunda tuntutan Zeke adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Sayangnya, Jadaas telah menerima perintah langsung dari Patriark yang tidak dapat ditolak. Dalam beberapa detik, sebuah rencana tergesa-gesa disusun dalam pikirannya yang licik. Bawa mereka masuk, Jadaas memerintahkan Mani yang berdiri tegak. Tidak, tunggu. Undang mereka masuk. Mani menatap Jadaas dengan bingung, yakin bahwa dia salah dengar. Undang dia masuk. Bukankah ini sama baiknya dengan melepaskan serigala yang rakus di dalam rumah kita? Tuan Carter, pinta Mani. Tolong pertimbangkan kembali. Bab 1603. Jadaas menatap Mani. Apakah kamu pikir kita akan bisa menghentikannya dengan tenaga kita saat ini? Alih-alih membiarkan dia membantai masuk, mengapa tidak melakukannya tanpa kekerasan? Petik 2. Mani mengangguk pasrah. Ya Pak. Beberapa saat kemudian, dia kembali memimpin Zeke dan rombongannya yang terlihat sama bingungnya. Apakah saya masuk akal ke mereka terakhir kali saya di sini? Ini tidak seperti biasanya sopan dari mereka. Jadaas sudah berdiri di pintu masuk siap menerima tamunya. Ketika Zeke dan rombongannya muncul, Jadaas langsung berlari ke depan untuk menyambut mereka. Selamat datang, Marsekal Agung. Maaf membuatmu menunggu. Silahkan lewat sini. Zeke mengerutkan kening, kecurigaannya semakin dalam. Jika saya ingat dengan benar, Jadaas menyatakan dirinya sebagai musuh bebuyutan saya terakhir kali kami bertemu. Dia pasti memiliki motif tersembunyi untuk membungkuk dan menenangkanku seperti itu. Zeke dan rombongannya membiarkan diri mereka dipimpin di dalam ruangan dan duduk. Aku adalah Marsekal Agung Rahasia, pengguna pedang Raja Naga, Zeke memproklamirkan. Kamu tidak layak menerimaku. Mintalah Patriark Anda keluar untuk menemui saya sebagai gantinya. Petik 2. Jadaas tampak berkonflik. Maaf, Marsekal Agung. Tuan Carter sedang menjalani pelatihan soliter dan tidak ingin diganggu. Itu sebabnya dia mengirim saya ke sini sebagai gantinya. Petik 2. Jika itu masalahnya, jawab Zeke, saya tidak akan memaksakan masalah ini. Anda,
bagaimanapun, tidak layak untuk duduk di sebelah saya seperti yang setara. Tetap berdiri dan buatkan kami teh. Sialan Anda. Tapi saya harus bermain bersama untuk memastikan keberhasilan gambaran yang lebih besar. Jadas menggigit balasannya dengan susah payah dan melakukan seperti yang diperintahkan Zeke. Pak Williams, katanya dengan kesopanan yang dipaksakan. Daun valerian yang kami miliki di sini adalah pusaka keluarga yang telah kami miliki selama berabad-abad yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Sebagai tamu terhormat di rumah kami, dengan senang hati saya akan membuatkan Anda secangkir untuk kesenangan Anda. Tyler memandang Jadas dengan skeptis saat dia mengambil kotak itu dan mengendus dengan keras. Tentu saja, Tuan yang baik. Jadas berbalik untuk menyapa Tyler dengan ramah. Omong-omong, ada cerita menarik di balik akuisisi daun ini. Untuk memahami legenda itu, pertama-tama kita harus melakukan perjalanan kembali 3 abad ke garis keturunan kita. Itu benar. Tyler berteriak gembira dengan air mata di matanya, tidak mendengar sepatah kata pun yang dikatakan Jadas. Ini benar-benar Valerian. Dan kemurniannya, memem. Betapa bijaksananya Anda dan keluarga Anda, Ten Carter. Cepat dan buatkan kami panci, saya tidak sabar untuk mencicipi ini. Petik 2. Zeke menatap heran. Betapa mudahnya dia teralihkan perhatiannya dari tugas yang ada dengan sekotak daun teh. Tentu saja, kami bisa, Tuan yang baik, jawab Jadas sambil tersenyum. Kita akan meninjau kembali kisah menarik dari pusaka kita sambil menikmatinya, ya. Saat dia melanjutkan cerita dengan detail yang menyiksa, dia memanggil majikan tehnya untuk menyiapkan teh. Sementara Tyler terpesona oleh eksploitasi Carter kuno, perasaan gelisah Zeke mulai tumbuh. Mengapa Jadas seperti mengulur waktu? Hampir tidak ada Carter yang terlihat selama saya di sini. Ini tidak terlihat benar. Biasanya ramai dengan aktivitas di sini. Jadas pasti mengalihkan perhatian kita dari hal lain yang mereka rencanakan. Zeke berdiri. Betapa kurang ajarnya kamu mempermainkan kami sebagai orang bodoh, Jadas. Cukup banyak permainan, saya memerintahkan Anda agar patriark Anda bertemu dengan saya sekarang. Petik 2. Dengan tipuannya yang begitu mudah ditembus, Jadas hampir menangis putus asa meskipun entah bagaimana dia masih bisa tetap tenang. Apa maksudmu, Marsekal Agung? Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi Anda dan orang-orang Anda. Mengapa Anda berasumsi bahwa saya? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tinju Zeke terbang dan berhenti 1 inci di depan dada Jadas. Meskipun Zeke tidak menyerang Jadas, gelombang kejut dari serangan itu sendiri membuatnya terbang kembali. Jadas menabrak dinding dan tergelincir. Bab 1604. Ruangan tempat Zeke dan rombongannya diterima terletak di antara pintu dalam dan luar, celah di dinding yang ditinggalkan mengungkapkan pintu dalam sekte Carter. Dengan kegembiraan yang meningkat, Zeke bergegas maju dengan langkah lebar dan masuk ke celah di dinding. Tyler dengan murung melihat pecahan porselen yang pecah di atas meja yang disebabkan oleh gelombang kejut tinju Zeke. Sayang sekali. Itu benar-benar daun teh yang berharga. Itu adalah kesempatan yang cukup langka bagiku untuk mencicipi beberapa hari ini, tetapi Zeke harus menghancurkan semuanya, sungguh kejam. Tyler mengambil sisa daun teh dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dengan tangannya yang lain, dia meraih kerah nyonya teh itu. Bawa aku ke ruang teh sekarang, atau semuanya akan menjadi jelek. Fokus pada misi, Tyler, Nameles mengingatkannya. Kita mungkin akan bertengkar di depan kita. Ayo maju. Saat kau kembali, kita akan menikmati teh bersama. Tanpa nama mengangkat bahu. Sepakat. Saat perdebatan sedang berlangsung, Zeke menatap dengan hati-hati di sekitar area di balik pintu dalam dengan ekspresi muram. Meskipun kemarahannya menguasai dirinya lagi, dia memaksa dirinya untuk memantapkan niat membunuhnya karena dia tidak ingin putrinya terluka oleh kengerian pertumpahan darah. Nona, ayah akan memberi pelajaran kepada beberapa orang jahat. Zeke berbalik untuk menyapa putrinya dengan senyum kebapaan, mengapa kamu tidak naik ke atas dan menjelajahi kamar lain? Iya ayah. Nisi mengangguk patuh. Ngomong-ngomong, tambahnya. Saya merasakan pasang surut energi spiritual di sini juga. Kamu tahu. Zeke berkata sekaligus. Apakah itu tipe yang sama dengan yang kita kejar sebelumnya? Tidak, ayah. Yang itu jauh lebih kuat daripada yang saya rasakan saat ini. Petik 2. Denyut nadi Zeke bertambah cepat karena kegembiraan. Koleksi tumbuhan dan artefak Carter sudah menjadi pemandangan yang harus dilihat.
Jika apa yang dirasakan Nisi jauh lebih kuat daripada koleksi Carter, bergidik membayangkan apa yang mungkin kita temukan. Jadaas berdiri dengan goyah dan batuk seteguk darah. Marsekal Agung, saya hanyalah tuan rumah yang ramah. Bagaimana Anda bisa menyerang saya seperti itu? Petik 2. Mengamuk. Zeke mengulangi sambil terkekeh, oh, aku baru saja mulai. Jadaas menggigil mendengar ancaman dalam suara Zeke. Apakah Anda ingat seperti apa kunjungan terakhir saya? Zeke bertanya sambil melirik. Kamu pikir membantai seorang pria setiap 10 menit sampai Jamie menunjukkan dirinya kejam? Kali ini, aku. Zeke tertidur saat dia melihat sekeliling koridor yang kosong. Saya kira tidak ada seorang pun di sini kali ini bagi saya untuk membuat ancaman yang sama, bukan? Kalau begitu, perubahan rencana. Saya akan merobek lengan Anda untuk setiap menit Anda membuat saya menunggu. Saat dia membuat ancaman, Zeke berjalan ke arah Jadaas sampai Jadaas terdorong ke dinding. Marsekal Agung, Jadaas melolong putus asa. Kamu telah melampaui batasmu. Beraninya kamu menggertak kami sedemikian rupa. Petik 2. Tepat sekali. Saya seorang pengganggu, kata Zeke sambil mengangkat bahu. Aku senang melihat Jamie sangat takut padaku sehingga aku kembali untuk menghancurkan rumahmu lagi. Jadaas menatap Zeke dengan campuran kengerian dan kebencian. Anda sedikit kurang ajar. Beraninya kau begitu tidak menghormati keluargaku. Tiba-tiba, suara mendesing dari kedalaman kediaman Carter mendahului pendaratan sosok dari langit-langit di sebelah Jadaas. Pada saat yang sama, 6 pria lagi keluar dengan cepat dari bayang-bayang dan mengepung Zeke. Pria yang jatuh dari langit-langit itu adalah seorang prajurit kelas raja, terbukti dari aura perang yang terpancar dari posisinya. Orang-orang lain di sekitar Zeke di sisi lain adalah Archduchess. Jika mereka dilepaskan keluar dunia, mereka akan dianggap sebagai petarung berbakat di alam fana. Namun, mereka hanya rata-rata di dalam sekte Carter. Bab 1605. Zeke mengerutkan kening. Itu dia. Semua yang tersisa untuk menjaga kediaman Carter hanyalah seorang prajurit kelas raja dan 6 adipati agung. Itu berarti kekuatan besar keluarga Carter telah dibawa ke Ateville oleh Jamie. Rahasia berada dalam masalah besar. Collins, Nameles, perintah Zeke. Waktu adalah esensi. 4 sekte tersembunyi sedang bergerak. Ya, Marsekal hebat. Nameles berteriak saat dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung. Karena Tyler tidak menanggapi, Zeke berbalik hanya untuk menemukan bahwa Tyler tidak ada. Di mana Tyler? Tanya Zeke. Tanpa nama memutar matanya. Dia menjarah koleksi teh keluarga Carter untuk dibawa kembali ke anak laki-laki. Jadaas mulai bersumpah. Mereka bahkan tidak menunjukkan kepada kita sopan santun setidaknya mengalahkan kita dalam perkelahian sebelum merampok kita. Orang tua bodoh ini. Zeke menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Mengapa dia pikir dia perlu mengambil barang-barang bekas ketika kita bisa mendapatkan segalanya setelah kita selesai memecat rumah ini? Penghinaan seperti itu. Teriak prajurit kelas raja. Aku akan memberimu pelajaran karena tidak menghormati Carter seperti itu. Kami tidak membutuhkan sisanya karena aku bisa mengalahkanmu sendirian. Apakah begitu? Zeke melirik. Kalau begitu, mari kita lihat. Tanpa nama, Zeke menoleh ke bawahannya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ingat, waktu sangat penting. Nameles melangkah maju seperti yang diinstruksikan dan memberi isyarat kepada 6 Archduchess untuk mendekatinya. 2 prajurit kelas raja dari keluarga Carter di sisi lain berlari ke arah Zeke, yang tampak santai seperti biasanya. Tepat sebelum mereka mencapainya, Zeke mengambil posisi bertarung yang memancarkan riak energi keluar. Melalui kekuatan kehendak semata, dia membentuk energi tak berbentuk namun nyata menjadi bentuk sekawanan harimau. Gaya khusus itu sebenarnya adalah versi modifikasi dari 7 bintang harimau. Karena Seven Stars of the Tiger hanya cocok untuk prajurit kelas raja biasa, Zeke tidak banyak menggunakannya lagi karena dia telah melampaui level itu dan telah memasuki kelas tertinggi. Awalnya, 7 bintang harimau hanya terbatas pada kekuatan 1 harimau per serangan. Dengan kemampuan Zeke saat ini, dia mampu menyerang dengan kekuatan 100 harimau dengan jurus yang sama. Akibatnya, 2 prajurit kelas raja menemukan diri mereka pada risiko ditabrak oleh sekawanan harimau yang tak pernah puas. Terkejut oleh keganasan murni dari sikap Zeke, mereka terlambat menyadari bahwa sangat tidak bijaksana untuk menantangnya. Tentu saja, energi gelombang tak terkalahkan adalah hadiah mati bahwa Zeke adalah prajurit kelas tertinggi.
Bagaimana mungkin seorang idiot kikuk seperti dia bisa mencapai ultimate kelas? Sejauh yang kami tahu, hanya para tetua dari 4 sekte tersembunyi yang telah mencapai kelas tertinggi. Menjadi praktisi kuno yang telah hidup selama lebih dari 1 abad, pencapaian kelas tertinggi mereka adalah sebuah anugerah. Tapi Zeke hanya bayi dibandingkan dengan mereka. Meski enggan mempercayainya, kedua prajurit kelas raja terpaksa mengakuinya karena mereka telah menyaksikan Zeke membentuk energi gelombang tak terkalahkan menjadi sekumpulan harimau di depan mata mereka. Yup, Zeke sudah mencapai ultimate kelas, oke. Hanya kekuatan kemauan dari prajurit kelas tertinggi yang mampu melakukan hal seperti itu. Tanpa peringatan, Zeke sudah mendekati mereka. Bergerak begitu cepat sehingga terasa seolah-olah mereka bertarung dengan 4 orang, bukan 1. Hal terakhir yang diingat oleh para prajurit kelas raja adalah mencoba menangkis pukulan harimau, tebasan harimau, raungan harimau, dan rusak harimau pada saat yang sama sebelum dicabik-cabik. Menjadi yang pertama kalinya Zeke mendemonstrasikan sepenuhnya kemampuan prajurit kelas tertinggi, Zeke merasa yakin bahwa itu bahkan bukan puncaknya. Setelah dia menyelesaikan pertarungannya, Zeke menoleh untuk melihat bagaimana Nameles menghadapi 6 lawannya. 2 prajurit kelas raja, bahkan 2 lalat rumah akan lebih banyak berkelahi. 6 Archduchess yang Nameles hadapi seharusnya tidak memberinya masalah sama sekali. Seperti yang Zeke duga, Nameles mempermainkan lawan-lawannya dengan memaksa mereka untuk mengerahkan diri tanpa benar-benar bergerak untuk melakukan pukulan mematikan. Bab 1606. Zeke kesal karena dia bisa melihat Nameles sengaja menahan diri. "Sialan, Nameles," teriaknya. "Kami berada di jam di sini. Jika Anda tidak mempercepat, jangan pernah berpikir untuk menikmati jarahan Tyler." Nameles menyeringai malu-malu dan dalam jangka waktu 1 detik, melepaskan gelombang kejut energi keluar yang langsung berbentuk harimau. 7 bintang harimau, rusak harimau. Dengan sapuan melingkar di sekitar ke-6 Archduchess, lawan Nameles dikirim terbang mundur bahkan tanpa bisa membela diri. Zeke tersenyum menyetujui. Sepertinya Nameles terlatih dengan baik di 7 bintang harimau. Saya tidak setuju dengan omong kosongnya karena tidak mengenal Pietro. Selain itu, dia memiliki potensi untuk menembus kelas raja kapan saja. Betapa beruntungnya aku bertemu dengannya. Saat Archduchess berdiri, salah satu dari mereka berteriak pengakuan. "Kamu." Dia tersedak, menunjuk dengan jari gemetar ke Nameles. "Kamu hanya pelayan keluarga Carter. Bagaimana mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas raja? Anda pasti telah mencuri senjata dan sumber daya kami untuk dapat mencapai prestasi seperti itu." Petik 2. "Pergi ke neraka," balas Nameles. "Aku tidak berguna untuk sumber daya burukmu." Apakah Carter bahkan terlatih dengan baik dalam 7 bintang harimau? Archduke terdiam. Kita seharusnya tidak meremehkan orang tua ini. Dia lebih cerdik dan kuat dari yang kita bayangkan. Zeke melangkah maju dan dengan sapuan, ke-6 Archduke itu jatuh bertumpuk ke tanah. Karena dia secara tidak sengaja mengungkapkan statusnya sebagai prajurit kelas tertinggi sebelumnya, Zeke merasa perlu untuk membunuh semua saksi karena itu adalah informasi yang belum layak untuk diketahui. Lebih baik musuhku meremehkan kemampuanku yang sebenarnya sehingga ketika tiba waktunya bagiku untuk menyerang, mereka tidak akan bisa melihatnya datang sama sekali. Zeke dan Nameles bertemu dengan Tyler saat mereka keluar dari pintu dalam, yang memiliki karung goni di bahunya yang penuh dengan barang rampasan perang. Meskipun dia tertekuk 2 kali lipat dari berat karung dan alisnya bersinar karena keringat, Tyler tampak senang dengan harta yang berhasil dijarahnya sementara itu. "Kamu sudah selesai?" Tyler bertanya, tampak agak kecewa. "Saya yakin ada lebih banyak rekan di sekitar sini yang bisa Anda kalahkan." "Mengapa?" Zeke bertanya dengan cemberut. "Ada begitu banyak barang jarahan di sini," keluh Tyler. "Lihat karung ini. Itu bahkan tidak 1% dari apa yang telah ditimbun oleh Carter. Tanpa nama, ambil karung dan bantu aku. Jangan sampai ada yang sia-sia." Nameles baru saja akan mengikuti Tyler kembali ke brankas Carter ketika suara tajam Zeke menghentikan mereka, membuat mereka cemas. "Tidak. Ada urusan mendesak yang harus kita tangani." Saat rombongan itu keluar dari kediaman Carter, telepon Zeke berdering. "Zeke, kita punya masalah." Suara serigala tunggal datang dari ujung yang lain. "Apa itu?" "Kami telah menginterogasi 3 inspektur, 6 pengawas, dan 34 templar dan tidak menemukan lencana Tigon di salah satu dari mereka. Kami juga telah menggeledah rumah mereka tanpa hasil. Sangat mungkin bahwa Tigon Bate telah jatuh ke tangan orang luar. Jangan khawatir,
Kami masih menekan mereka untuk mendapatkan jawaban saat kami berbicara. Zeke merasa hatinya tenggelam. Itu tidak baik. Lencana Tigon adalah stempel otoritas. Tanpa itu, kontrol adegan seni bela diri di dalam rahasia bisa dengan mudah jatuh ke tangan orang luar. 4 sekte tersembunyi harus memiliki lencana Tigon. Dengan stempel otoritas itu, adegan seni bela diri di rahasia ada di tangan mereka. Itu pasti alasan 4 sekte tersembunyi pada saat itu menuju rahasia. Untuk mengklaim kekuatan yang telah mereka rampas.